مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Muhammad Baqir ibn Syekh Abu Bakar bin Salim yang tadi telah memberikan kita nasihat yang sangat berharga untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para imam Masjid Al-Amin, kemudian ketua yayasan Bapak Edi Hanafi beserta seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Tadi nasihat yang sederhana tapi min alamati sugra. Ada kitab karya Dr. Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, judulnya Al-Usus wal Muntalaqat. Di dalam kitab beliau itu disebutkan di antara tanda-tanda kiamat kecil, alamati sugra, itu at-tahawun bisunan, meremehkan sunnah Nabi SAW. Mungkin sebagian tidak paham, tidak tahu, tapi kalau yang sudah tahu, coba diamalkan. Tadi disebut siwak, ya, alhamdulillah ada bawa siwak, alhamdulillah. Nah, ini tadi disebutkan hadis, betul, salat rakaatain bis siwak khairum min sab'ina rak'atan bila siwak. Hanya dengan siwak kita sholat itu pahalanya 70 kali lipat dibanding tanpa siwak. Padahal hanya sederhana saja. Ya. Jangan siwak pakai rokok, pakai arok. Sampai para ulama terdahulu kalau lupa bawa siwak, mereka lupa bawa siwak, itu mereka gunakan, sampai ada yang gunakan lengan baju, ada yang bawa kain digosok di gigi untuk mendapatkan fadilah siwak. Karena siwak itu sebenarnya artinya menggosok gigi. Kayunya namanya arok. Kayunya namanya arok. Maka ini yang kita dengar, kita amalkan. Sedikit demi sedikit, qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Apa yang Nabi lakukan kita ikutin, walaupun itu kecil bagi kita, menurut kita, pada hakikatnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masyarakat kita ini sering sebut, ada yang menyebutkan Maulid, ada yang menyebutkan Maulud. Nah, soalnya ada yang tanya ke saya, ini Bib yang betul mana? Maulid apa Maulud? Ya, hakikatnya dua-duanya benar. Akan tetapi dari sisi arti agak sedikit berbeda. Kalau maulid itu artinya keterangan waktu atau tempat. Jadi waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan di Maulid Ad-Dibai, Ad-Daibai. Aslinya Ad-Daibai, tapi karena sulit dilafatkan dibilang Ad-Dibai. Sulit juga dilafatkan Ad-Dibai, DB. Padahal Ad-Daibai. Di situ kan disebutkan tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, "Allamani abi Taurata illa sifran wahida."
ayahku mengajarkan kepadaku kitab Taurat kecuali 1 lembar. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Ia ketika selesai menghatamkan kitab tersebut dimasukkan ke sampul dan dimasukkan ke satu sunduk, satu peti. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayah saya meninggal, wafat, maka saya membuka peti tersebut. Fa idzan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata 1 lembar tersebut menginformasikan tentang kelahiran nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Maulid, hari lahirnya, waktu lahirnya di kota Makkah atau tempat lahirnya di kota Makkah, hijrahnya di kota Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Nah, negeri Syam ini kalau diletak geografis saat ini disebutkan oleh Dr. Abu Khalil Shauki dalam kitabnya Atlas Hadis An-Nabawi, itu mencakup 5 negara. Jadi zaman dulu disebut Syam, kalau zaman modern kontemporer saat ini itu mencakup 5 negara, yaitu Palestina, Lebanon, Jordania, kemudian Suriah, kemudian di situ Beirut. 5 ini adalah Syam di zaman dahulu. Itu kata maulid disebutkan. Adapun maulud maknanya adalah sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu yang pertama perlu kita ketahui bahwa kitab maulid itu jumlah karya ilmiah para muhadditsun sebanyak 100 lebih. Kitab maulid itu ada 100 lebih kitab. Dan kitab maulid ini karyanya para ahli hadis. Karyanya para ahli hadis. Ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Beliau punya kitab judulnya At-Ta'alif Maulidiyah. At-Ta'alif Maulidiyah. Kitab tersebut mengkodifikasi karya-karya ilmiah para ulama tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlahnya? Ada 100 lebih karya para ulama tentang kitab maulid Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang populer itu adalah Maulid Ad-Daibai. Ada kitab maulid pertama disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Dihyah, dijelaskan oleh Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan di abad ke-5 Hijriah beliau menyusun kitab maulid pertama dan dirayakan maulid pertama menurut Ibn Katsir. Kitabnya berjudul At-Tanwir fi Maulidi Basyirin Nadhir. Sang guru yaitu Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah, punya karya ilmiah tentang sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Karena terlalu tebal, berjilid-jilid, maka orang-orang awam tidak mampu membaca secara keseluruhan. Akhirnya dibuat inisiatif bagaimana kalau kita ringkas saja. Maka diringkaslah kitab sejarah Nabi yang tadinya berjilid-jilid, diringkas menjadi kitab yang sangat tipis. Itulah yang disebut dengan kitab Maulid An-Nabawi Asy-Syarif sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya 100 lebih kitab-kitab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling klasik kitab maulid di antara semua kitab maulid. Kitab maulid kan yang populer kita kenal, ada Syaraful Anam, Syekh Hariri. Ada namanya Maulid Al-Azbi disusun oleh As-Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim Al-Madani As-Sammani
Al-Hasani. Ini pendiri tarekat Sammaniyah. Beliau yang menyusun Maulid Al-Azb. Kemudian muridnya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ulama besar di Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mampir ke Mesir, ternyata belajar juga kepada seorang ulama yang punya sanad Maulid Ad-Daibai, yaitu bernama Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang tidak lain satu kampung dengan Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, yaitu di kota Zabid. Jadi para ulama hadis yang mengarang kitab Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai yang lahir 866 Hijriah, meninggal 944 Hijriah di kota Zabid. Beliau ini dari sejak anak-anak sudah menghabiskan waktu menuntut ilmu Nabi Muhammad, sehingga usia 10 tahun sudah berhasil menghafal Al-Quran, dan beliau mencapai gelar Al-Hafiz, orang yang minimal telah menghafal 100.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta rantaian sanad, man hafiza mi'ata alfi hadisin matnan wa isnada. Dan beliau menghatamkan hadis Sahihul Bukhari sebanyak 100 kali hatam. Kita di sini pernah hatam Sahihul Bukhari? Lihat saja belum pernah. Yang asli itu kurang lebih 7.000 lebih hadis Nabi. Kalau syarahnya itu berjilid-jilid, diantaranya syarah Sahih Bukhari disusun oleh Ibnu Mulakkin yang lahir tahun 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah, punya kitab syarah Sahih Bukhari namanya At-Tawdih. Itu cetakannya macam-macam, tapi jilidnya itu hampir sama. Cetakan yang lainnya 30 jilid, yang lainnya 39 jilid, yang lainnya 38 jilid, yang lainnya 35 jilid. Satu jilid 800 halaman. Ini sudah dihatamkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Jadi beliau ini ahli hadis, mengarang Maulid An-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Maulid Barzanji. Syekh Yaqut Hamawi punya kitab riset ilmiah tentang kota-kota Islam. Beliau tuangkan dalam karyanya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Beliau mengatakan Barzanji ini letak geografisnya di Irak. Dan di dalam kitab yang lain yang menjelaskan tentang biografi kehidupan daripada pengarang Maulid Barzanji yang bernama As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ini masih daripada jalur genetika, genealoginya sampai kepada Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, masih daripada zurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ahli hadis, bahkan menjabat sebagai hakim, bahkan menjabat sebagai mufti. Beliau yang membuat itu Maulid Barzanji. Ada juga ulama lainnya yang membuat Maulid, namanya Imam Al-Busiri, ada di Mesir, punya Maulid namanya Maulid Burdah. Ini juga sastrawan besar. Beliau punya guru, diantaranya adalah Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi punya guru adalah Al-Imam Abu Hasan As-Sazili rahimahullah, seorang wali min awliyaillah, ulama besar. Ada juga Maulid namanya Maulid Sumtud Durar. Aslinya Sumtud Durar, Simtud Durar sama. Itu karya dari seorang wali, seorang alim, seorang arif billah, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi di Seun, di Hadramaut, yang saat ini yang populer juga, dan pengarangnya insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari para ulama, para sulaha, yaitu Maulid namanya Ad-Dai'ul Lami', karya daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz. Nah, ini yang menyusun ulama semua, paham itu hadis.
Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau tinggal di kota yang punya julukan. Jadi kalau di Yaman ini ada dua tempat di mana sumber ilmu dan sumber para ulama dan sumber para aulia di Yaman. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Di Yaman Utara, kota yang terkenal dengan julukan Madinatul Ilmi wal Ulama, kotanya ilmu dan kotanya ulama. Itu salah satunya kotanya namanya Zabid atau Zubaid. Salah satu guru kita Abu Ya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, kan di bagian belakangnya ada gelar Az-Zabidi, karena beliau pernah studi di kota Zabid. Ini kota Zabid, nanti setelah itu kita bahas tentang kota Tarim dan Hadramaut secara umum. Kota Zabid, banyak sahabat yang berasal di kota Zabid dan banyak para aulia dan ulama besar mereka di kota Zabid. Kota Zabid ini sudah terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikisahkan Abu Musa Al-Ash'ari, disebutkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah, dalam kitabnya, sahabat bernama Abu Musa Al-Ash'ari datang dengan rombongan dari Yaman, dari Zabid, pergi ke Madinatul Munawwarah menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Kalian asalnya dari mana?" Maka serentak seluruhnya menjawab, "Kami berasal dari kota Zabid ya Rasulullah." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bahagia mendengar jawaban tersebut, dan Nabi mendoakan secara khusus kepada kota Zabid. Barakallah fi Zabid, barakallah fi Zabid, barakallah fi Zabid. Semoga Allah berikan keberkahan di kota Zabid. Semoga Allah berikan keberkahan di kota Zabid. Semoga Allah berikan keberkahan di kota Zabid. Doa Nabi tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti di kota tersebut tidaklah satu kampung melainkan seluruhnya ulama. Tidaklah satu kampung melainkan seluruhnya ulama. Dan ulama-ulama kaliber dunia. Ada yang mensarahkan Ihya Ulumuddin, kitab daripada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Itu asalnya di kota Zabid, tapi hijrah ke Mesir. Namanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Az-Zabidi nisbat kepada kota Zabid. Ini pakar tasawuf, pakar hadis, pakar bahasa Arab. Punya kitab bahasa Arab 45 jilid. Kamus bahasa Arab 45 jilid. Judulnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Beliau juga ahli hadis. Kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin banyak dikritik oleh ulama hadis sebelum beliau, seperti Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, mengatakan hadis-hadis di kitab Ihya Ulumuddin banyak la asla lahu aw lam ajid lahu, saya tidak dapat sumbernya. Tapi di zaman Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan sumbernya ada, disebutkan nama kitabnya. Artinya beliau paham betul tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ghazali juga adalah orang yang paham betul dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kesimpulannya itu ada 2000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dan ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadis palsunya hanya sedikit. Kalau hadis palsu bukan hanya Imam Ghazali, kitab-kitab ulama terdahulu juga. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya itu ada 8 hadis palsu. Dan itu adalah hal yang biasa. Karena para ulama ketika mengambil hadis di dalam sebuah kitab dikumpulkan, tentunya mereka sudah memberikan satu penelitian khusus dan sudah menerangkan bahwa hadis ini untuk fadilah amal yang dhaif. Adapun yang palsu mereka tidak akan masukkan sebagai fadailul amal. Nah, ini ulama-ulama hadis yang membuat karya ilmiah tentang kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Az-Zabidi
Ad-Daibai Asy-Syaibani. Jadi Ad-Daibai disebutkan oleh As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam manakib daripada manakib ringkas dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, judulnya adalah Maulid Al-Imam Al-Hafiz Ad-Daibai. Disebutkan Ad-Daibai ini adalah bahasa Afrika, bukan bahasa Arab, dari bahasa Sudan, artinya putih. Ada beberapa teori yang mengatakan kenapa beliau diberikan gelar Ad-Daibai. Yang pertama, beliau tinggal di kampung yang namanya Daiba. Teori pertama mengatakan demikian, sehingga dinisbatkan ke nama kampung beliau. Teori kedua mengatakan kakek beliau, kakek buyut yang namanya Yusuf itu wajahnya tampan putih, maka diberikan gelar Ad-Daibai. Teori ketiga mengatakan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini punya wajah memang putih bersih, maka diberikan gelar Ad-Daibai. Beliau punya guru itu banyak. Di antaranya guru yang beliau sempat bertemu di Makkah Al-Mukarramah adalah seorang imam besar dalam ilmu hadis yang bernama Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi ini belajar kepada Amirul Mukminin fil hadis, rajanya ulama hadis, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari dengan judul Fathul Bari dan yang menguasai daripada ilmu-ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ini sanad ilmunya dari kalangan para muhaddithun, sehingga beliau disebutkan semua kitab hadis, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Ibn Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kitab hadis beliau sudah pernah menghatamkan. Kalau kita kan baca awal nama belakang saja sudah bilang hatam. Ya, dibaca di awal terus ditutup bagian paling belakang hadis. Kemudian saya alhamdulillah sudah menghatamkan hadis Sahih Bukhari. Padahal bacanya awal sama akhir. Kalau mereka tidak, dibaca dari awal sampai akhir. Dan mereka juga mensyarahkan. Itu Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai punya karya ilmiah yang banyak selain Maulid Ad-Daibai. Disebutkan beliau punya kitab namanya Bughyatul Mustafid. Di situ menjelaskan sejarah kota Zabid. Beliau pakar sejarah juga. Beliau punya kitab juga namanya Kashful Qurbah, tentang doa-doa mustajabah. Beliau juga punya kitab namanya Qurratul Uyun, tentang sejarah negeri Yaman. Jadi banyak ilmu beliau. Orang alim, orang soleh. Disebutkan dalam satu riwayat, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini punya guru ahli hadis. Sang guru mendapatkan satu riwayat dari mimpinya. Kalau berbicara mimpi, kalau orang-orang soleh mimpinya itu sidqun, benar. Ada yang mengatakan jangan pakai mimpi. Imam Bukhari pakai mimpi. Imam Bukhari yang menghafal hadis 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi. Apa mimpi beliau? Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala. Jadi Imam Bukhari itu pernah bermimpi. Di dalam mimpinya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Kemudian Imam Bukhari berada di hadapan Nabi menggunakan mirwah, kipas. Kemudian ada serangga-serangga atau yang lain-lainnya atau debu ingin menghampiri Nabi. Imam Bukhari mengipas itu sehingga tidak mengenai Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari ketika bangun, apa yang dilakukan? Pergi mencari ulama yang ahli takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi ini ada. Nabi Yusuf kan diajarkan ilmu takwil mimpi. Ada seorang tabi'in namanya Muhammad ibn Sirin, itu punya kitab namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Tapi jangan disuruh takwil orang-orang yang tidak punya ilmu tersebut, jadi berantakan. Tapi orang-orang yang memang memiliki kemampuan di dalam bidang tersebut. Imam Bukhari pergi ke seorang ulama ahli takwil mimpi. Kemudian bertanya kepada ahli takwil mimpi, saya mimpi seperti ini. Kemudian ahli takwil mimpi mengatakan,
engkau nanti menjadi pembela-pembela hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti Imam Bukhari menggunakan mimpi sebagai hujjah. Walaupun tidak dijadikan hukum haram, halal, wajib, sunnah, tapi dijadikan fadail, keutamaan. Akhirnya terrealisasi. Beliau keliling dunia, ya, menghabiskan waktu mengumpulkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gurunya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai bermimpi. Di dalam mimpinya terjadi hari kiamat. Di saat terjadi hari kiamat, manusia pada ketakutan, tiba-tiba terdengar suara mengatakan, orang-orang Yaman masuk surga terlebih dahulu. Orang-orang Yaman masuk surga terlebih dahulu. Maka yang lainnya bingung. Kenapa orang-orang Yaman masuk surga terlebih dahulu? Dijawab, tidak tahu suaranya Hatif dari mana. Dijawab, karena orang-orang Yaman senang membaca surat Al-Fatihah. Makanya sedikit-sedikit Al-Fatihah. Al-Fatihah ternyata punya fadail. Bangun dari tidurnya, sang guru memberikan ijazah tersebut kepada Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai Asy-Syaibani Az-Zabidi Al-Yamani untuk mengamalkan riwayat tersebut, dan diamalkan oleh beliau. Makanya akhirnya berita ini, riwayat ini tersebar ke seluruh negeri Yaman. Di kalangan para habaib tidak pernah lepas dengan surat Fatihah. Habis sholat, ada riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib selesai sholat 5 waktu, beliau tidak pernah meninggalkan baca Al-Fatihah. Disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang disusun oleh As-Sayyid Abdurrahman Masyhur. Nah, ini sosok Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Dan beliau disebutkan dalam satu riwayat, beliau mengisahkan ketika beliau hendak ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ziarah di depan pusaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinkan di dalam hati Nabi menyaksikan kedatangan kita. Yakinkan di dalam hati. Inilah ajaran yang dibawa dari generasi ke generasi dari kalangan para ulama terdahulu. Yakni riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Dalam kitabnya Lubabul Hadis meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man zara qabri faka'annama zarani hayya." Siapa yang ziarah ke kuburanku, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku dalam keadaan hidup, kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Dalam musnadnya, "Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun." Para nabi, mereka itu hidup di dalam kuburan mereka dan mereka dalam keadaan sholat. Datang orang-orang gagal paham, udah bongkar kuburan, mana mereka? Itu jasad. Mereka hidup di alam yang berbeda, alamu barzakh, bukan di alam dunia, sehingga orang dunia tidak bisa melihat, kecuali orang-orang yang Allah pilih bisa melihat. Mereka bisa. Kenapa mereka bisa melihat? Karena dalam hatinya, keyakinannya bahwa para nabi itu hidup di dalam kuburan mereka. Ada kisah nyata dan tidak bisa diingkari, karena kisah ini tercatat di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab syiar. Seorang murid dari sahabat bernama Thabit bin Aslam Al-Bunani belajar kepada Sayyidina Anas bin Malik. Thabit bin Aslam Al-Bunani ketika dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat, kemudian di saat itu satu batu tela jatuh, sehingga yang membawa jenazah beliau yang ikut memasukkan ke liang lahat, dia melihat di balik batu tela yang jatuh tersebut ternyata jenazahnya sudah hilang. Tahu-tahu di ujung sana lagi sholat.
lagi sholat. Ini diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, juga diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala. Jadi kisah seperti ini banyak terjadi, dan ini menunjukkan kebesaran agama Islam. Agama Islam ini besar karena ada Nabi Muhammad. Keramat itu ada karena ada Nabi Muhammad. Mukjizat terbesar itu ada karena ada Nabi Muhammad. Ka'bah itu ada karena ada Nabi Muhammad. Alam semesta ini ada karena Nabi Muhammad. Surga ini ada karena Nabi Muhammad. Kita ini ada manusia karena Nabi Muhammad. Malaikat ini ada karena Nabi Muhammad. Jadi luar biasa. Jangan kita jadi umat Islam yang jauh dengan Nabi Muhammad. Jangan menjadi umat Islam yang tidak menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad besar, agung di sisi Allah. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang tidak ada noda, tidak ada cacat, bersih, sempurna, suci. Jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun. Fisiknya suci dan disucikan oleh Allah. Diagungkan oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafa habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Sempurna zahir dan batinnya. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi kekasihnya. Beliau terbebas dari segala kekurangan. Dan esensi dari keindahan seluruhnya terkumpul di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Hadza sayyidul wujud al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga nama beliau ini terkenal di langit, di bumi, di dunianya malaikat, di dunianya bangsa jin, di dunianya manusia, di dunianya para nabi semuanya yang Allah utus seluruhnya kenal siapa Nabi Muhammad. Wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-taurah wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Nabi Isa memperingatkan kaumnya, setelah saya ada nabi terbaik, setelah saya ada pemimpin para nabi, para rasul, setelah saya ada Habibullah Toha, Toha ya Habibi, Toha ya Habibi, Toha wahai kekasihku, Toha wahai kekasihku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jangan pernah mendidik anak-anak kurang ajar. Pertama kurang ajar, mengatakan orang tua Nabi kafir. Ini mengajarkan anak-anak kita tidak hormat kepada Nabi karena ada cacat di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah pilih. Beliau berpindah-pindah dari sulbi-sulbi terbaik, dari rahim-rahim paling suci. Berpindah mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam punya turunan 400.000. Beliau saksi mata menyaksikan anak keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya 400.000 orang. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Tapi hanya ada satu anak yang istimewa dan satu anak yang dilantik menjadi nabi, yaitu Nabi Allah Syith alaihi salam. Anak tersebut wajahnya bercahaya, wajahnya tampan, nampak akhlak yang mulia, nampak perangai yang indah. Kenapa bisa berbeda? Padahal anak cucunya Nabi Adam pada waktu itu 400.000 orang. Kenapa bisa berbeda? Karena dari sulbi Nabi Sis, dari gennya Nabi Sis akan terlahir Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Sirristani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, beliau mengatakan bahwa
cahaya yang nampak di wajah Nabi Allah Sis alaihissalam dan kenabian yang Allah berikan kepadanya itu karena berkat di situ ada nur Nabi Muhammad, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, Khairil Mursalin. Ini syair yang dibuat oleh orang-orang terdahulu dari kalangan solehin, dari kalangan muhibbin. Nurul Mustafa, cahaya manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Mala al-Akwan, memenuhi alam jagat raya ini. Habibi, kekasihku, Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Khairil Mursalin, sebaik-baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kitab itu jutaan, bukan hanya 2 biji, 3 biji. Jutaan kitab, jutaan riwayat. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi adalah orang-orang saleh, orang-orang pilihan. Disebutkan di dalam kitabnya Abu Suhail, Raudul Unf, sebelum Sayyiduna Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah bintu Wahbin, itu ada seorang wanita ahli kitab namanya Ruqaykah bintu Naufal. Ahli kitab. Sebelum menikah ayahnya Nabi dengan ibunya. Ini Ruqaykah binti Naufal membuat penyelidikan, membuat observasi tentang sosok calon bapaknya Nabi akhir zaman. Karena ciri-ciri fisiknya orang tua Nabi juga termaktub, tertulis di dalam lembaran-lembaran kitab-kitab suci terdahulu. Maka Ruqaykah mengamati dari sisi fisik, akhlak, jalur nasab, maka dilihat ternyata seluruhnya itu ada di dalam dirinya Sayyiduna Abdullah ibn Abdul Muttalib, yang tidak lain adalah ayahandanya Nabi Muhammad. Maka Ruqaykah binti Naufal meyakini bahwa Sayyiduna Abdullah ini adalah calon bapaknya Nabi Muhammad. Dia datang menawarkan diri. Wahai Abdullah, tolong engkau nikahi saya. Ditawarkan diri, kenapa? Karena dia ingin mencari kemuliaan, menampung perutnya nur Nabi Muhammad. Dia ingin mencari kemuliaan, bisa mengandung Sayyidul Mursalin di dalam perutnya. Kalau perut tersebut bisa menampung Sayyidina Muhammad, maka kita lihat itulah perut itu lebih mulia daripada alam dan semesta ini. Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban dari Sayyidina Abdullah mengatakan, mohon maaf, saya telah dicalonkan oleh ayah saya dengan seorang wanita yang solehah bernama Aminah bintu Wahb. Maka Ruqaykah pun meyakini bahwa tepat kalau calon ibunya Nabi Muhammad yang mengandung Nabi Muhammad adalah Aminah, karena beliau terkenal sebagai wanita yang baik, wanita yang solehah, wanita yang taat kepada Allah, wanita yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia batalkan niatnya. Lantas terjadi pernikahan. Setelah menikah, kembali Ruqaykah datang ke rumahnya Sayyidina Abdullah. Di saat itu Sayyidah Aminah telah mengandung. Dibukakan pintu. Sayyidina Abdullah terkejut. Ternyata wanita ini kembali lagi. Maka Sayyidina Abdullah mengatakan, wahai Fulanah, saya telah menikah. Mohon maaf, istri saya telah mengandung. Maka Ruqaykah binti Naufal mengatakan, wahai Abdullah, saya datang kemari bukan untuk menawarkan diri sebagaimana yang dulu. Tidak. Tapi saya datang kemari ingin menjelaskan kepadamu, kenapa waktu dulu saya menawarkan diri saya untuk menjadi istrimu. Maka ditanya, apa alasannya? Ia katakan bahwa sesungguhnya engkau ini adalah calon bapaknya Nabi akhir zaman yang akan lahir di kota Makkah.
yang nanti di hari kiamat dia punya bendera liwa'ul hamd, yang nanti di yaumil kiamat seluruh manusia berada di bawah benderanya, di bawah kepemimpinannya. Dan anakmu nanti di yaumil kiamah adalah satu-satunya manusia yang bisa berdialog dengan Allah, dan satu-satunya manusia yang Allah masih memberikan pandangan kasih sayang di hari yang tidak lagi Allah melihat kasih sayang, hari di mana Allah murka dan kemurkaan Allah tidak akan terjadi lagi seperti hari kiamat. Maka dia katakan, farakakan nurul ladzi kana ma'ak bil ams falaysa li bikal yaum hajah. Karena sekarang cahaya itu sudah berpindah ke perut istrimu, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka saya tidak butuh lagi untuk menikah denganmu, karena cahaya itu sudah berpindah kepada Halimah, kepada Aminah binti Wahbin. Berarti dari sini orang tuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa Nabi, anaknya itu adalah seorang Nabi, anaknya itulah seorang pemimpin Rasul. Kalau dari awal sudah mengetahui anaknya seorang Rasul, seorang Nabi, bagaimana mungkin dia bisa menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad? Maka ini tidak bisa masuk di dalam logika berpikir, akal-akal sehat manusia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum lahir sudah terkenal. Beberapa orang-orang pilihan mengenal Nabi dan beriman kepada Nabi sebelum Nabi ada di dunia. Ada Maliku Tubba, Raja Tubba, disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yang lahir 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah. Raja Tubba belum pernah berjumpa dengan Nabi. Ada beberapa riwayat mengatakan beliau durasi waktunya dengan Nabi sebelum lahir itu 200 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun. Bahkan ada yang menyatakan 1000 tahun sebelum Nabi lahir. Raja Tubba telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Syahidtu ala Ahmada annahu rasulun minallah bari'un nasami. Falau mudda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wa ibn ammin wajahadtu bisayfi a'da'ahu wa farrajtu an sadrihi kulla ghammin. Saya bersaksi bahwa Ahmad, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, sang pencipta ruh. Seandainya saya Raja Tubbah, umurnya panjang, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, pangkat sebagai raja saya akan lepaskan, dan saya akan menjadi hambanya Nabi Muhammad. Saya akan menjadi pelayannya Nabi Muhammad, dan saya akan berjuang bersama Nabi Muhammad menghadapi musuh-musuhnya, dan saya akan selalu berusaha menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman sebelum Nabi ada. Kemudian waktu berjalan, Allah pilih orang-orang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik adalah masaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa setelahku. Masa Nabi adalah masa sahabat dan masa ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya menemani Nabi, beriman kepada Nabi, berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka rela mengorbankan nyawanya, hartanya, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan fase ketiga adalah orang-orang yang setelah Nabi berpindah alam ke alam barzah. Dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah hidup bersama Nabi, dan tidak berada di zaman Nabi. Tapi Nabi mengakui dia sebagai saudaranya, yaitu kita yang tidak pernah melihat Nabi namun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Nabi mengatakan, tuba man ra'ani wa amana bih. Beruntung orang yang melihat aku dan dia beriman kepadaku. Tuba, tuba, tuba man lam yarani wa amana bih. Tapi beruntung, beruntung, beruntung. Diulang 3 kali. Orang yang tidak melihat aku tapi dia beriman kepadaku.
Nabi pernah satu hari ziarah ke Baqi, disebutkan oleh para muhadditsun. Nabi menangis di tengah malam itu. Kemudian di saat Nabi menangis, tiba-tiba ada beberapa sahabat hadir menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fa inni mushtaqun ila ikhwani," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku, fa inni mushtaqun ila ikhwani. Saya sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Qalu, para sahabat berkata, "Alasna ikhwanak ya Rasulullah?" Bukankah kami ini para sahabat saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala la bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Nabi meneteskan air mata rindu kepada saudara-saudaranya, yaitu orang yang tidak pernah melihat Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, satu tetes air mata yang mengalir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mahal dari dunia dan alam jagat raya ini. Satu tetes air mata Nabi alirkan untuk kita, itu lebih mahal daripada alam jagat raya ini beserta isinya. Lebih mahal dari surga, lebih mahal dari arsy, lebih mahal dari kolam. Karena air mata itu, tangisannya berasal dari air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa gerangan saudara-saudaramu? Engkau sampai meneteskan air mata kepada mereka. Engkau mengakui mereka sebagai saudaramu. Siapa mereka ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Alladzina ya'tuna min ba'di lam yarawni wa yu'minuna bi." Mereka, saudara-saudaraku, adalah kaum yang datang setelah aku wafat, tidak pernah melihat aku, namun mereka cinta kepadaku, mereka beriman kepadaku. Mereka itulah kita yang tidak pernah melihat Nabi, tapi kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita teteskan air mata sebagaimana Nabi meneteskan air mata untuk kita? Pernahkah kita merindukan Nabi Muhammad sebagaimana beliau merindukan kita? Pernahkah di tengah malam kita mendoakan beliau? Sejadah basah dengan air mata kerinduan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad setiap malam meneteskan air mata, meminta ampun kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa umatnya. Setiap malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabil Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar adada ni'millah wa ifdalih. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Nabiyul huda la tanzani min syafa'ah fa inni musii'un muznibun dzu dzara'iri. Wahai Nabi Muhammad, jangan lupakan kami semua yang hadir di tempat ini. Jangan lupakan saudara-saudara kami yang mereka tidak hadir di tempat ini. Engkau berikan syafaatmu kepada mereka dan kepada kami di yaumil qiyamah. Fa inni musii'un muznimun dzu dzara'iri. Karena kami adalah hamba-hamba yang banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Harapan kami adalah syafaatmu. Anta habibullah turja syafa'atuhu inda firati idza ma dhallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhu wala kalamu.
Engkau adalah kekasih Allah, syafaatmu yang kami harapkan ya Rasulullah. Maka jangan pernah engkau lupakan kami ya Rasulullah. Di saat kami menyeberangi jembatan Sirat ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau kekasih Allah, Habibullah, Safiyullah. Kalau bukan karena engkau Allah tidak ciptakan matahari. Kalau bukan karena engkau Allah tidak ciptakan rembulan. Kalau bukan karena engkau Allah tidak ciptakan langit. Kalau bukan karena engkau Allah tidak ciptakan bumi. Kalau bukan karena engkau Allah tidak ciptakan alam jagat raya ini beserta isi-isinya. Laulaka ma khalaqtu aflaka. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.